Gimana sih? Ya nggak bisa gitu dong. Udah, nanti. Gimana sih orang bikin kesel aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, dari tadi dilihatin naik turun tangga mondar mandir kenapa? Ini Mbak Zara yang biasa sama Iya. Mama. Iya Mbak Zara, jadi saya tuh akhir-akhir ini galau nih. Kenapa? Mbak Zara kan sering sama Mama Dede tuh. Nah, tolong dong Mbak tanyain ke Mama. Kenapa? Jadi gini, saya tuh sering banget marah, mudah tersinggung, tuh suka cepet banget kesel sama orang gitu. Nah, gitu kira-kira kenapa penyebabnya? Tolong tanyain. Ya udah, nanti ini kan mau syuting nih sama Mama Dedeh nih. Oh iya. Nanti pertanyaan dari siapa namanya? Ella nanti disampaikan ya. Gimana supaya bisa nahan amarah, biar bisa tenang, biar stresnya hilang, ya kan? Iya. Sekarang istighfar aja yang banyak, siapa tahu udah nggak gampang tersinggung lagi abis itu ya. Iya, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Yaudah. Ya udah pamit dulu ya. Mbak Zara mau ke sana? Iya. Yaudah saya kesana dulu ya. Iya, sampai ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di Ramadan di rumah Mama Dede. Nah, di rumah Mama Dede, di Ramadan kali ini juga sudah hadir teman-teman jamaah atau dari jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Orang Jakarta dia bedu. Orang Jakarta dan wajahnya bercahaya Al-Quran semuanya, Ma. Masya Allah. Karena di kepala mereka semuanya isi Al-Quran. Sama dengan yang sebelah kiri kita. Iya. Apakah sebelah kananku Isinya cicilan. beda isi ya? Isi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau isinya Al-Quran, cicilan di luar tadi Zara ketemu sama yang isinya amarah mah. Jadi Beda isi ya? Beda isinya mah. Bawaannya emosi aja, gampang tersinggung katanya. Terus dia mohon pencerahan dari Mama supaya dia nggak tersinggungan lagi, nggak gampang emosian lagi, supaya hatinya tenang, supaya dia nggak stres lagi katanya nih Mama. Jadi dia supaya bisa nahan amarah, hati tenang, insya Allah stresnya hilang. Mungkin bisa jadi Insya Allah, seperti itu. amin. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amarah. Semua manusia tanpa kecuali siapapun dasarnya ada sifat amarah. Tanpa kecuali.
Bahkan Rasul pun bersabda, saya sama dengan kalian manusia biasa. Kalau hati lagi senang, saya senang. Kalau lagi marah, saya juga marah. Namun, beda. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semarah bagaimanapun, dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini bedanya orang takwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Coba kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Siapa orang takwa? Kata Allah tandanya yang pertama dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Tandanya yang kedua bisa mengendalikan hawa nafsu. Memaafkan kesalahan orang. Lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya dengan ayat ini Allah ngasih kabar sama kita. Walaupun sifat dasar manusia ada hawa nafsu, ada amarah, tapi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang benar-benar bertakwa kata Allah pasti nafsu yang ada bisa dia kendalikan. Sehingga nggak dilepas. Hadis Nabi mengatakan, orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Insya Allah, ini cucu-cucu saya semua nih. Kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin. Walaupun sifat dasar kita sebagai manusia ada hawa nafsu, tapi diredam dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Rasul bersabda, kalau orang benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan amarahnya, maka pada hari kiamat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan semua manusia. Sehingga orang tadi boleh memilih bidadari yang bermata jeli yang paling dia sukai. Luar biasa. Makanya jangan marah langsung, jangan. Kendalikan oleh kita. Redam oleh kita. Saya ambil contoh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah berikan kepada saya nasihat yang terbaik. Rasul mengatakan jangan kamu marah. Nanya lagi. Apalagi Rasulullah biasanya orang yang baik, jangan kamu marah. Sampai 3 kali sahabat tadi bertanya, bagaimana yang harus saya lakukan menjadi orang yang baik? 3 kali pula Rasulullah SAW menjawab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Dari hadis ini jelas buat kita bahwa melampiaskan kemarahan adalah modal berbuat sebuah kejahatan. Mengendalikan kemarahan adalah modal agar kita berbuat baik. Coba kita lihat. Kalau ada orang melampiaskan kemarahan, ngomongnya nyerocos, apa juga diomongin, teriak-teriak, gogorowokan, benar nggak? Iya mah. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Menjakiti orang, menyinggung orang, emang gua pikirin. Yang penting terlampiaskan. Kebalikannya, kalau ada orang bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan rasa amarah, maka ini bibit buat kebaikan kita semua, insya Allah. Amin. Jadi memang jelas ya Pak, antara kita menahan hawa nafsu atau menahan amarah dengan melampiaskannya. Berbeda, sangat jauh ujungnya. berbeda. Kalau kita bisa menahan, hati akan tenang, tapi kalau kita melampiaskan, ada yang ada ujungnya adalah penyesalan gitu ya Pak. Oke, baik. Jamaah, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali Ramadan di rumah Mama Dede.